Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, tim penggerak PKK menjadi sasaran utama dalam penyampaian materi tentang penggunaan Alkes dan PKRT. Hal ini mengingat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tidak bisa bekerja sendiri dalam mencerdaskan masyarakat menggunakan alat kesehatan maupun PKRT yang benar. Nah, sasaran PKK ini kita mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, di mana yang dulu menjadi kewenangan pusat untuk melakukan pembinaan, sekarang dilimpahkan kepada daerah, maka Dinas Kesehatan dalam ini tidak akan bisa berjalan sendiri. Sehingga kita merangkul organisasi masyarakat yang di situ sampai di ujung masyarakat yang ada adalah PKK. Sehingga nanti dengan pertemuan-pertemuan PKK itu semuanya masyarakat akan tersosialisasikan dengan baik, sehingga nanti masyarakat akan menjadi masyarakat yang cerdas untuk menggunakan alat kesehatan dan PKRT dengan benar. Selama ini masyarakat masih belum bisa mengacu pada hal yang baku, yang benar. Oleh sebab itulah kita memandang perlu untuk dilakukan transfer knowledge pendidikan, sehingga masyarakat nanti harapannya ya betul-betul tidak akan mendapatkan dampak dari penyalahgunaan alat kesehatan dan PKRT tersebut. Mutu yang dinilai dari cara pembuatan itu juga sudah dijelaskan di situ, Bu. Contohnya saya contohkan aja satu ya, Bu. Jadi kan punya tisu ini enggak? Terserah aja tisu apa. Ada, Bu? Ibu dilihatkan di sini ada tulisan Kemenkes RI PKD. Gimana ya, tulisan itu apa namanya? Ya, PKD. Bu, untuk menjelaskan itu, sekarang pemalsuan juga banyak. Tapi itu ada tertulis nanti 11 digit, awalnya huruf angka 1 atau 2 atau 3. Itu, Bu, karena itu yang dari Menkes itu seperti itu. Jadi kayak ini, Bu, tisu awalnya itu ada 200 gitu kan, Bu. Di sini ada PKD, ada PKL. Kalau PKD ternyata produk dalam negeri, maksudnya produk yang dibuat di Indonesia. Kalau PKL itu produk dari luar negeri. Kalau nanti jenengan beli produk segala sesuatunya terus ada tulisan PKL, berarti itu produk dari luar. Contohnya sekarang produk Korea, enggak dibuka. Kenapa, Bu, ya? Itu 11 digit ya, Bu. Contohnya ini loh, Kemenkes RI PKD. Jadi gini, contohnya nanti ada 2 dulu, apa 3 dulu, apa 1 dulu. Jenengan lihat di sini. Utohan, tapi sekarang produk juga banyak dibuat seperti ini, kan gitu ya. Makanya di sini kita harus bijak, harus pintar. Itu yang saya bilang tadi, awal bijinya itu harus 1 atau 2 atau 3. Karena kalau ketahuan, jangan lapor aja ke polisi kalau produk itu adalah produk yang tidak ada izinnya. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa untuk kita semua, nggak apa-apa. Nah, berikutnya, yuk balik lagi ke alat-alat yang tadi. Jenengan setiap bulan sekali ke tensi, nggak apa-apa, Bu. Jenengan tinggalkan ada puskesmas juga dimanfaatkan. Puskesmas saya, Pak Dokter, aku mau tensi, saya mau periksa darah. Kenapa harus ke rumah sakit, harus ke veteran, harus ke itu kan mahal. Mau kita punya fasilitas, kenapa kita nggak gunakan itu? Semakin banyak kunjungan yang seperti itu, puskesmas semakin bagus. Bukannya yang sakit semua nanti datang ke puskesmas, nilainya juga lucu. Tapi kalau jenengan sadar untuk sehat, tensi kesehatan dan macam-macam, itu malah lebih bagus puskesmas jadinya. Berarti sosialisasinya jalan. Ini saya mengadakan sosialisasi dulu di tingkat kabupaten. Setelah itu dari kabupaten akan ibu-ibu yang pada hari ini ikut kegiatan ini akan mensosialisasikan di wilayah masing-masing itu, agar semua masyarakat itu tahu apa toh Alkes yang telah saya sebutkan tadi dan apakah PKRT itu gitu. Saat ini sangat banyak alat kesehatan yang dijual bebas di pasaran. Oleh karena itu pada kegiatan ini, para peserta diingatkan untuk menghimbau masyarakat agar lebih memperhatikan lagi aturan pemakaian serta nomor izin edar yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Cerdas memilih alat kesehatan dan PKRT. Kalau beli, periksa izin edarnya. Tadi saya juga membawa contoh, itu kapas, itu ada izin edarnya.
Kemudian ada hand body, tidak ada izin edarnya. Nah ini Bapak Ibu harus cerdas dan periksa, ada nggak izin edarnya. Baca cara penggunaan. Tidak tahu pokoknya dibasuhkan ke semua badan, padahal itu hanya untuk muka saja nggak boleh. Nah, dibasuhkan ke semua. Ini yang perlu diwaspadai, harus dibaca dulu cara penggunaan. Kemudian gunakan sesuai petunjuk. Petunjuknya di situ hanya buat siang atau pagi, tapi digunakan untuk malam. AKD, PKL, PKRT kalau ini untuk alat kesehatan dalam negeri, luar negeri. Kemudian PKD yang pertama, angka pertama ini menunjukkan kategori kelas daripada ALKES atau PKRT ya. Untuk yang angka pertama ini kelas. Kemudian untuk yang belakang ini nomor urut ini nomor registrasi, berarti sudah diregistrasikan. Kemudian ini subnya kategori, ini juga subkategori dari kelas daripada ALKES dan PKRT. PKRT itu sendiri adalah perbekalan kesehatan rumah tangga. Di situ ada pestisida, kemudian antiseptik, kemudian iodin. Nah, di situ contoh saja yang PKRT pestisida termasuk obat nyamuk, kemudian baygon. Kalau untuk PKRT rumah tangga seperti pembersih, kemudian pembersih lantai, sabun, antiseptik termasuk yang cuci tangan itu, antis. Nah, itu termasuk PKRT. Popok bayi, kemudian kasa. Tidak hanya diberikan pemahaman pada kegiatan sosialisasi ini, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang ditanggapi langsung oleh narasumber. Kita tahu untuk kerokan tuh nggak bagus ya Pak untuk kesehatan. Tapi di sini karena ya kadang-kadang terpaksa untuk alat kerok itu sebaiknya yang terbuat dari apa? Kerokan itu sekarang sebenarnya tidak dilarang, bahkan ada dokter yang ahli di sana. Ada sekarang. Ibu Bapak Pirsa dulu ada Pak Dokter Kosnati Saputro, itu dulu kepala puskesmas Panggorejo. Beliau sekolah lagi sekarang jadi dokter. Itu sekarang bertugas di Paka Provinsi Jawa Timur di Indrapura. Dia ahli di situ. Ternyata merekomendasi boleh kita kerokan. Kalau setelah kita menerima sosialisasi dari Dinas Kesehatan ini, yang dilakukan oleh PKK Kecamatan otomatis adalah melakukan sosialisasi ke desa dengan harapan nanti PKK desa pun juga akan melakukan sosialisasi sampai ke masyarakat, terutama terkait dengan perbekalan alat kesehatan. Ternyata selama ini saya sendiri juga tidak sedetail ini, bahwa ternyata alat-alat kesehatan atau perbekalan alat kesehatan rumah tangga ini ada yang izin edarnya belum ada, atau kalau sudah tidak terpakai harus bagaimana. Nah, ini yang perlu kita sosialisasikan. Diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta yang terdiri dari tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Blitar bisa menyampaikan informasi yang mereka dapat ke wilayah masing-masing, sehingga masyarakat bisa segera tahu dan lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan alat kesehatan maupun PKRT. Kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar, ketika kita membeli, ketika kita menggunakan, lihat dulu apakah alat-alat itu sudah mendapatkan rekomendasi izin edar, nomor izin edar, kemudian bagaimana pendistribusian, bagaimana penggunaan dan sebagainya, yang tentunya sudah tertera di dalam label yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan.
Pemirsa, itulah tadi kegiatan sosialisasi edukasi gerakan masyarakat yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan tujuan mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan alat kesehatan maupun PKRT. Semoga materi yang didapat oleh peserta bisa dilanjutkan secara lebih meluas, utamanya kepada masyarakat Kabupaten Blitar. Akhirnya, saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.